Bapak Ibu, kita melanjutkan seri khotbah di bukit, masih dalam tema besar Injil Sinopsis ya. Tema malam hari ini karakter yang indah dan kokoh. Dulu saya bingung ayat-ayat ini bicara apa ya. Rumah didirikan di atas batu gitu ya. Apa itu ya? Setelah saya paham, ya baru saya, ternyata Tuhan mengharap kita ini menjadi karakter yang indah dan kokoh. Bukan hanya indah, tapi kokoh. Bukan hanya kokoh, tapi indah. Ya, kita akan bahas. Sebelumnya kita akan baca dulu Matius 7 ayat 21 sampai 29. Matius 7 ayat 21 sampai 29. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Baik, dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, Tuhan Yesus jelas berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Hal ini Bapak Ibu, kalimat ini tidak dapat diganggu-gugat. Sudah tidak dapat dipelintir, ini sudah sangat jelas ya. Kalimat ini jelas, merontokkan semua argumen yang mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga tidak perlu melakukan kehendak Bapa atau perbuatan baik. Dengan kata lain, cukup pengakuan iman atau percaya saja. Rontok. Tuhan jelas ngomong, kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa, meskipun tiap-tiap harimu kamu tuh ngomong soal Tuhan, Tuhan, berdoa, Tuhan, Tuhan, pagi, siang, sore, Tuhan, Tuhan. Tapi kalau tidak melakukan kehendak Bapa, kamu tidak masuk, kamu jahat. Halo, ini harus benar-benar ditekankan Bapak Ibu. Sehingga tidak ada alasan kita hanya berdoa, Tuhan, Tuhan. Tidak cuma sekedar khotbah, Tuhan, Tuhan. Tapi tidak melakukan. Jahat, Bapak Ibu. Tidak akan masuk kita ke dalam kerajaan surga. Ya. Bahkan jika orang tersebut berseru Yahweh, Yahweh, gitu ya, tidak melakukan kehendak Bapa, maka tidak ada kebenaran dalam orang itu. Kenapa saya alihkan dari kata Tuhan menjadi Yahweh? Karena ini kan orang Yahudi. Kata Tuhan ini berasal dari kata kurios
atau kurie. Kata kurios berasal dari, ini bahasa Yunani ya. Ini Indonesia. Kata kurios terjemahan dari kata Ibrani Adonai. Ya. Ibrani. Kata Adonai yang artinya kurios, yang artinya Tuhan, ini dari kata YHWH. YHWH ini bahasa apa? Sebetulnya bukan bahasa Ibrani. Ya, YHWH ini kan ditemukan oleh Musa pada saat Musa ketemu Tuhan di Sinai, di daerah Median. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita menyebut Tuhan, kurios, Adonai, bahkan Yahweh, Yahowah, apapun itu tidak akan menambah kemuliaan, tidak akan menambah keberkenanan jika tidak melakukan. Kalau kita baca dalam Matius 7 tentang nabi-nabi palsu, berarti kepalsuannya itu bukan masalah ajarannya benar atau salah. Siapa yang tahu tentang Allah benar atau salah? Enggak ada yang paham. Tidak seorang pun melihat Allah. Tidak seorang pun mengerti Allah seperti apa. Jadi konsep atau doktrin Allah kita itu sebetulnya semua tafsiran, meraba-raba. Monoteisme, politisme, apapun itu sebetulnya meraba-raba karena dinyatakan tidak ada seorang pun melihat Allah. Gitu ya. Ya kita percaya yang kita pahami benar boleh, tapi nggak usah berdebat, nggak usah ribut. Ya, karena begitu kita ribut, kita tidak melakukan kehendak Bapa. Begitu kita ribut, begitu kita gegeran, begitu kita menyesatkan orang, kita tidak melakukan kehendak Bapa, karena Bapa tidak mau orang itu ribut, bertengkar, saling menyesatkan. Biar Allah yang menjadi hakimnya. Ya. Besok kita mati, Tuhan datang, kita lihat Allah itu seperti apa, nah baru nanti. Yang Tuhan tekankan, kita melakukan kehendak Bapa enggak? Itu Bapak Ibu. Ya, saya ngomong begini bukan anti doktrin. Saya ini orang doktrin, saya ini belajar doktrin, bahkan sampai sekarang pun ngulik terus soal doktrin. Tetapi saya semakin sadar bahwa tidak ada doktrin yang perlu dipertentangkan, diributkan. Tidak ada, karena kita sama-sama tidak tahu. Ya. Kalau ilmu matematika, kita bisa berdebat, karena kita bisa melihat matematika. 2 tambah 2 sama dengan 4, kalau ada orang ngomong 5, ya kita bisa ribut, karena bisa dilihat, bisa dihitung. Gitu ya. Alam semesta, biologi, itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa diamati, ya, diperdebatkan masih oke lah. Tapi kalau tentang Allah, tidak ada seorang pun yang melihat, ngapain ribut. Jadi Matius 7 ini yang disebut nabi palsu adalah orang yang teriak-teriak Tuhan, Tuhan, mengusir setan, bernubuat demi nama Tuhan, tapi tidak melakukan. Itu kepalsuan manusia. Yang disebut palsu itu. Ngotot paling benar Allah Tritunggal, ini contoh ya. Ngotot paling benar Allah Tritunggal, orang yang lain dimusuhi. Tapi tidak melakukan apa-apa. Senangnya cuma berdebat. Itu jahat loh di mata Tuhan. Itu palsu, itu nabi palsu. Ngomong tok itu loh nabi palsu. Ya. Bapak Ibu, memiliki aletheia, memiliki kebenaran dalam pemikiran, tetapi tidak memiliki dikayosuni, tidak memiliki kebenaran dalam perbuatan. Itulah kepalsuan.
itulah kejahatan. Ini harus dipahami dulu. Karena berikut-berikutnya, tekanannya di perbuatan. Ya, tekanannya di perbuatan. Berseru Tuhan, Tuhan, melakukan mujizat, mengusir setan, itu semua menunjuk orang percaya. Kalau orang tidak percaya Tuhan, tidak mungkin ngomong Tuhan, Tuhan. Betul enggak? Yang ngomong Tuhan, Tuhan, Yahweh, Yahweh, itu orang percaya. Bahkan beberapa orang fanatik terhadap nama Yahweh, tidak mau menyebut nama Allah. Itu pun percuma kalau tidak melakukan. Ya. Berseru Tuhan, Tuhan, melakukan mujizat, mengusir setan, semua itu menunjuk orang percaya. Bisa jadi kredonya, pengakuan imannya itu paling akurat, bahkan berprestasi dalam pelayanan. Ya, dikatakan mengusir setan, bernubuat, ini berprestasi dalam pelayanan, penuh karunia. Semua hal ini adalah pencapaian pelayanan, tetapi Tuhan berkata, tidak mengenal kita. Inilah kepalsuan yang Tuhan maksud. Pelayanan tanpa melakukan kehendak Bapa, itulah nabi palsu. Berliturgi, bergereja, pelayanan, tapi tidak melakukan. Itu palsu. Ke gereja, pelayanan, khotbah bahkan, tapi pelit, tidak mau berbagi. Yang dipikir hanya milikku, yang dipikir hanya punyaku, tidak memikirkan orang lain. Bapak Ibu, ini loh nabi palsu sebetulnya. Nabi itu kan utusan Allah. Berarti yang disebut nabi palsu, utusan palsu. Kalau kita rajin ke gereja, rajin berliturgi, rajin pelayanan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa, kita itu sebetulnya adalah utusan-utusan palsu. Pengikut-pengikut palsu. Amin Bapak Ibu. Kita harus menghayati ini supaya kita tidak terjebak dalam namanya liturgi. Sebetulnya konteks ini ya Bapak Ibu, ya sebetulnya konteks ini itu sama dengan kesalehan seperti kain kotor. Persis. Di dalam grup beberapa saat yang lalu sudah saya jelaskan. Kesalehan kain kotor itu adalah suatu frase ya, suatu frase yang menyatakan bahwa Israel zaman itu beribadah ke Bait Allah tanpa disertai moral yang baik. Mereka beribadah ke Bait Allah, mereka melakukan penyembelihan domba, penyembelihan korban sebagai korban persembahan. Pokoknya ibadahnya lancar, ibadahnya meriah di Bait Allah. Tapi di luar Bait Allah mereka jahat. Mereka tidak adil, mereka pelit, tidak mau berbagi, tidak memperhatikan orang miskin, hidup seenaknya, menginjak-injak orang lemah. Itu loh kesalehan kain kotor. Beribadah tanpa disertai perubahan kodrat. Beribadah tanpa disertai karakter yang baik. Beribadah tapi tidak melakukan moral-moral yang baik, yang indah. Itu kesalehan kain kotor. Sebetulnya Matius 7 itu sama. Yang disebut nabi palsu itu hanya bisa berritual, berliturgi, berseru Tuhan, Tuhan, mengusir setan, pelayanan wirawiri kanan kiri oke, tapi tidak pernah melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Kenapa saya selalu ngomong tidak mau berbagi, pelit? Karena kehendak Bapa itu sebetulnya kasih, udah itu loh. Kehendak Bapa itu kasih, nggak aneh-aneh, kasih. Tapi kasih itu bisa di breakdown, ya, bisa diperinci seperti yang Paulus sebut di 1 Korintus 13. Kasih adalah begini. Memang tidak mudah, tapi itu yang Allah kehendaki. Ya.
dikatakan Allah tidak mengenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan, anomian, bahasa Yunaninya itu anomian, pembuat kejahatan, tidak mengenal kehendak Allah, tidak mengenal hukum. Kan itu konteksnya Yahudi kan, gitu ya. Pembuat kejahatan yang dimaksud bukan sekedar tindakan jahat saja, tetapi situasi batiniah di mana seseorang mengabaikan kehendak Allah atau tidak memiliki keinginan untuk taat. Ya. Pada hari terakhir, ya, pada hari-hari terakhir dikatakan, itu menunjuk pada penghakiman akhir. Tuhan akan menyatakan siapa yang dikenal dan dinikmatinya. Tidak dikenal atau tidak dinikmatinya, semua terbuka pada penghakiman akhir. Keputusan terakhir di tangan Tuhan Bapak Ibu. Meskipun Anda mengimani, gitu ya, aku percaya, aku pasti selamat. Masuk surga bukan keputusan Anda. Masuk surga bukan karena keyakinan kita. Memperoleh surga, masuk surga, itu keputusan Allah. Bukan keyakinan kita. Kalau kamu semakin yakin, semakin pasti masuk surga, itu omong kosong. Tuhan tidak ngajarin itu. Adanya penghakiman terakhir membuktikan Allah yang berwenang kita masuk surga atau kita masuk neraka. Tugas kita itu melakukan, tugas kita itu taat. Itulah yang disebut beriman. Taat bagaimana? Taat seperti apa? Ya belajar. Ya. Jadi belajar itu sebetulnya Bapak Ibu bukan untuk berdebat. Kita belajar itu untuk mengerti dan melakukan. Supaya melakukan kita semakin hari semakin tepat, semakin hari semakin presisi. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 28, seseorang yang mau melakukan kebajikan harus mendengar firman dulu. Sebab seorang yang melakukan tanpa mendengar berarti suka-suka sendiri. Betul ya? Anomian itu. Yang penting saya berbuat baik Pak. Enggak loh. Tuhan ngomong kita harus mendengar. Ya, coba cek Matius 7:24. Setiap orang yang mendengar perkataanku, mendengar ajaranku itu maksudnya, dan melakukannya, ia sama dengan bijaksana. Jadi disebut bijaksana itu kalau kita mendengar dan melakukannya. Bukan asal melakukannya. Bukan yang penting berbuat baik, tetapi taat melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu beriman, itu yang benar. Jadi kalau sekedar asal berbuat baik, orang dunia pun bisa. Bukan itu Bapak Ibu, kita perlu mendengar, artinya belajar. Karena saat itu kan belum ada kitab suci perjanjian baru. Yesus yang ada, ya dengarkan Yesus. Tapi kalau Yesus sekarang tidak ada, adanya kitab suci, perjanjian baru, Injil, ya kita baca, kita dengarkan apa ajaran Tuhan. Lakukan sesuai ajarannya. Jangan ngarang sesuka sendiri. Tahu enggak ajaran Kristen yang ngarang? Contoh ini ya, Bapak Ibu mari kita memberi persembahan, kita angkat amplopnya. Siapa yang ngajarin seperti itu? Itu jahat loh di mata Tuhan. Kenapa? Sesuka sendiri. Tuhan ngajarin kita kalau kamu memberi tangan kanan, tangan kirimu enggak usah tahu. Lah kok diangkat? Itu jahat loh. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap itu bukan sebuah kesalahan, itu fatal. Kenapa? Ngajarin orang sombong. Ngajarin orang kalau memberi orang lain harus tahu. Halo Bapak Ibu. Kita berdoa dalam hati saja Tuhan tahu kok. Ngapain juga ngasih persembahan diangkat. Itu jahat. Ngajarin orang sombong, ngajarin orang flexing, pamer. Tidak ada kasih dalam tindakan seperti itu.
Saya ngomong begini bukan melarang ya, kalau mau dilanjutkan ya silahkan cara-cara seperti itu. Tapi saya ingin memperjelas bahwa yang namanya perbuatan baik yang Tuhan kehendaki itu sesuai dengan kehendak Bapa, itu sesuai ajaran Tuhan. Jangan ngarang, jangan sesuka sendiri. Amin Bapak Ibu. Seseorang yang melakukan perbuatan baik tanpa mendengar, tanpa memahami perintah Tuhan, berarti suka-suka sendiri, anomian, atau melakukan menurut keinginan dagingnya. Orang seperti ini tidak kenal Allah. Kalau saya kasih contoh tadi, mari kita kasih persembahan, angkat persembahannya. Itu kan sebetulnya memuaskan daging kita. Nih lo, aku kasih persembahan, lo tebel. Kan kalau amplop itu kan kelihatan tebel tipisnya. Halo. Itu daging Bapak Ibu, itu perbuatan daging yang ingin dipandang, ingin dilihat. Tidak ada kasih, karena kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak mengambil untung. Ini contoh kan sebetulnya. Dengan memberi, dengan sepengetahuan orang lain, dia merasa someone, dia merasa orang baik, dia merasa aku sudah melakukan yang benar. Tuhan gak mau loh. Karena masalahnya bukan sekedar kita memberi, Tuhan melihat sikap hati kita. Amin Bapak Ibu. Pak kalau gitu kan nggak ada bedanya Pak orang ngasih tidak ngasih. Tuhan yang tahu, Tuhan yang lihat. Kita tidak usah nuntut orang melihat kita. Kita tidak usah. Kalau sampai memang ada orang yang melihat dan nama kita menjadi baik, kita bisa jadi terang, menjadi berkat bagi mereka. Ya puji Tuhan. Tetapi jangan sengaja sombong, jangan sengaja pamer. Itu tidak beda Bapak Ibu. Dengan orang yang dikit ngomong Tuhan, Tuhan. Makanya di luar mimbar saya jarang ngomong soal Tuhan, Tuhan. Di luar jam-jam kelas saya ngomong gak pakai Tuhan, Tuhan. Saya biasa seperti orang lain. Saya gak mau mengesankan, ini loh pendeta, ngerti Tuhan. Tidak boleh ngajarannya begini kok. Jadi pendeta pun nggak usah sombong gitu loh. Jadi pelayan Tuhan pun nggak usah sombong, dikit-dikit ngomong Tuhan, dikit-dikit ngomong Tuhan. Ada kan orang seperti itu? Supaya dianggap suci. Supaya dianggap punya otoritas. Itu kan kelicikan hati. Jangan Anda pikir pendeta tidak punya seperti itu. Ada, banyak. Itu sebabnya saya mengkoreksi diri sendiri terus. Kayaknya enggak pantas, ini enggak pantas. Kita semua, bukan hanya pendeta harus koreksi. Apakah kita melakukan ini benar? Kalau benar, apakah orang lain perlu pamer? Istilahnya, apakah saya perlu pamer? Kan enggak perlu gitu loh ya. Oh tindakan ini benar menurut Tuhan. Tapi apa yang saya lakukan ini pamer enggak? Kalau enggak, itu jauh lebih bagus. Sebisa mungkin nggak usah pamer. Karena Tuhan katakan, kamu sudah dapat upahnya. Ngapain juga kita lakukan itu demi upah yang tidak jelas. Ya, kita tulus-tulus saja sama Tuhan. Itu kepalsuan Bapak Ibu. Seseorang yang telah mendengar firman, mengerti, kemudian melakukan, inilah yang disebut bijaksana. Ya. Ciri orang beriman adalah taat pada kehendak Tuhan. Tetapi orang yang mendengar namun tidak melakukan, ia adalah orang bodoh. Ia atau orang ini dengan tindakan seperti ini yang disebut rapuh. Ya. Orang yang melakukan, sebentar.
Seseorang yang mendengar firman dan mengerti, kemudian melakukan, inilah yang disebut bijaksana. Ciri orang beriman, yaitu orang yang taat kepada Allah. Tetapi orang yang mendengar, membaca, mengerti firman maksudnya, tetapi tidak melakukan, ia adalah orang bodoh. Orang seperti ini rapuh dalam hidup bertuhannya. Rapuh. Anda tahu rapuh? Rapuh itu tidak kokoh. Istilahnya apa? Nanti nggak dihargai sedikit, merotol. Dia berbuat baik. Ada pamernya, berarti kan tidak melakukan. Begitu nanti dia nggak dianggap, nggak diuwongke, motong langsung. Lihat orang-orang kaya di banyak gereja, minta dihargai, minta dihormati. Begitu tidak dihargai, tidak dihormati, motong. Ini kan tidak boleh terjadi. Motong itu lo rapuh. Tapi kalau orang mau belajar, oh aku memberi. Tuhan mengatakan mengasihi, berarti aku harus memberi. Tapi juga Tuhan juga mengajarkan, memberi tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Aku harus memberi, tetapi tidak boleh pamer. Itu melatih karakter kita untuk tidak ingin disanjung, untuk tidak ingin diuwongke. Kalau orang terbiasa memberi tanpa sepengetahuan orang lain, kalau orang ini gitu ya, terbiasa tidak mendapatkan pujian, mentalnya semakin kokoh. Dia tidak akan bingung sama sanjungan orang. Orang ini suatu saat tidak diuangke, tidak ada masalah. Ngerti maksudnya enggak? Tapi kalau orang selalu ingin dihormati, selalu ingin disanjung, jiwanya rusak. Begitu enggak diingat sedikit, tersinggung nanti. Begitu tidak diselamatin ulang tahun, nanti lah mutung. Pak Menlu ulang tahun, tapi saya tahu modelnya. Dia enggak butuh selamat ulang tahun. Sebetulnya saya juga begitu Bapak Ibu. Saya menghindari ucapan selamat ulang tahun karena saya kepingin sembuh. Bukan saya enggak kepingin diingat Anda selamat ulang tahun Pak. Enggak. Cek coba. Ulang tahun saya, apalagi ulang tahun istri saya. Anda enggak akan pernah ada yang tahu. Kenapa? Saya kepingin menyembuhkan jiwa saya. Supaya enggak dikit-dikit dieling, dikit-dikit diingat. Nanti kalau ada yang lupa, motong. Aduh orang ini kok enggak menghargai ya. Orang ini kok enggak iling ya, kok enggak ingat saya ya. Makanya saya paling enggak suka ucapan-ucapan selamat ulang tahun sebetulnya. Karena itu merusak mental. Ya. Tetapi bagi kita yang ingat ulang tahun seseorang dan mau mengucapkan, ya silakan saja. Tidak ada masalah dengan itu. Tetapi seseorang sebetulnya kalau mau sembuh, hindarilah sanjungan-sanjungan, hindarilah pujian-pujian kosong, itu istilahnya kalau di Alkitab. Apa sih artinya diselamatin ulang tahun? Malah zaman sekarang itu capek, ngerti enggak? Selamat ulang tahun Pak, ya makasih, bualas WA terus. Untung jemaati petang bolo, nek jemaati petang atus lah meni gini. Itu cara gini loh Bapak Ibu. Kalau kita mau sehat jiwa kita, kalau kita mau sembuh dari penyakit jiwa kita harus berani lakukan itu. Ya. Tanggal lahir saya di Facebook saya hapus, semua saya hapus. Maksudnya apa? Supaya saya nggak diucapin selamat ulang tahun. Kalau ada yang tetap yang ngucapin selamat ulang tahun, ya saya menghargai dia, terima kasih. Tetapi saya tidak butuh itu, karena itu akan merusak jiwa saya. Saya baca di media sosial ya, tentang psikologi. Anak kalau terlalu sering dipuji, jadinya rusak. Wah nak, pinter kamu ya, ranking 1 di kelas. Itu merusak mental anak. Kalau memuji, jangan memuji ranking 1-nya. Wah,
anak papa rajin ya, hebat. Nah itu mendorong dia tetap rajin belajar. Tapi kalau ranking satunya dia jadi anak sombong. Suatu saat tidak ranking 1, tidak ranking 2, dia down, dia depresi, dia gelisah. Perlu belajar enggak orang itu? Perlu. Supaya hal-hal begini ini jangan diturutin terus, rusak kita itu. Harus belajar Bapak Ibu, jiwa kita itu bermasalah. Karena dari sononya manusia itu binatang. Sebelum mendapatkan logos, sebelum mendapatkan nismah kayi, manusia itu binatang, sama. Gitu ya. Nalurinya cuma itu, hidup dan menghindari bahaya. Hidup itu bukan sekedar makan ya, ingin dipuji, ingin sukses, ingin wah pokoknya itu. Ini kalau dituruti, kita tidak bisa hidup seperti Kristus loh. Karena Kristus ngomong, kalau kamu ingin menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga, kamu harus melayani. Tidak malah dipuji, melayani. Amin Bapak Ibu. Itu dampaknya kemana-mana Bapak Ibu. Makanya saya katakan perenungan itu penting. Ya. Yesus jelas-jelas mengkontraskan ayat 24 dan 26. Mendengar lalu melakukan sama dengan bijaksana. Mendengar tapi tidak melakukan itu sama dengan bodoh. Kita yang mana? Ayo koreksi. Kalau kita tidak mau jujur, Tuhan aku masih bodoh. Aku mengerti banyak hal tetapi aku tidak melakukan. Orang seperti ini yang orang bisa sembuh. Bapak Ibu, perumpamaan singkat tentang orang yang membangun rumah di atas batu karang dan yang lain di atas pasir menunjukkan betapa pentingnya bertindak sesuai dengan ajaran atau perintah Tuhan. Kalau kita mendengar lalu melakukannya, itu sama dengan membangun rumah di atas batu. Membangun rumah di atas batu berarti pondasinya kuat. Gak gampang goyah, gak gampang mutung, kokoh istilahnya. Tapi kalau kita cuma mendengar tapi tidak melakukannya, kita tidak akan pernah kokoh. Bangunan karakter kita rapuh. Karena tindakan dari pengertian kita itulah yang membuat kita terbiasa. Kalau sudah terbiasa, kita akan menjadi apa? Karakter. Karakter itu dari kebiasaan. Kalau kita tidak terbiasa, karakter kita tidak terbentuk. Kalau tidak terbiasa, nggak kokoh. Orang yang sudah terbiasa, itu sulit berubah. Itu kokoh maksudnya. Saya terbiasa makan nasi. Tidak makan nasi tidak enak. Selera nasi saya kokoh. Itu contoh ya, tapi tidak kebenaran. Karena kebiasaan saya makan nasi itu kan tidak benar. Sudah terbiasa sejak masa muda. Besar-besar diabetes harusnya saya kan mengurangi nasi. Sulit diubah. Karena kokoh. Seleranya sudah bold. Itu. Kalau kita terbiasa mendengar firman Tuhan, melakukannya, karakter kita kokoh. Karakter berbagi kita kokoh. Tidak mungkin kita punya berkat, tidak berbagi. Kita selalu berpikir orang lain yang membutuhkan. Kenapa? Karena kebiasaan kita sudah jadi karakter, kokoh, nggak mungkin berubah. Tapi kalau pelit, tidak pernah memberi, tidak pernah berbagi, selamanya tidak akan pernah jadi karakter. Maka begitu orang seperti ini dapat berkat, dapat rezeki, tidak pernah mikirin orang. Yang dipikir cuman istrinya, anaknya, keluarganya. Halo, hanya itu. Piaraannya, burungnya, apa lagi? Segala sesuatu yang menyenangkan dirinya, itu aja yang diingat. Tidak pernah mikirin orang lain.
Halo Bapak Ibu. Tidak akan pernah menjadi kokoh jika orang tidak melakukan, karena nggak terbiasa. Banyak dari kita melakukan, banyak dari kita tidak melakukan apapun, sebab merasa firman Tuhan itu berat dan menyakitkan. Orang yang tidak mau berjuang, tidak berani bayar harga, bukanlah orang beriman. Jangan sebut diri Anda beriman, jangan sebut diri kita beriman kalau tidak melakukan. Jangan. Jelas bukan orang beriman, karena orang yang beriman orang yang taat. Enggak cuma percaya tok. Orang-orang jenis ini Bapak Ibu, kalau mengalami aniaya, pasti rontok. Pasti tidak gerejo-gerejoan. Karena tidak mau menghayati, tidak mau melakukan. Sukanya diperhatikan. Memperhatikan orang lain tidak mau, tapi sukanya diperhatikan. Begitu orang lain tidak memperhatikan dia, mutung orang Kristen jahat. Enggak gerejo-gerejoan. Padahal orang gereja sudah memperhatikan dia, tapi dia tidak merasa. Kenapa? Karena dia tidak pernah memikirkan orang lain. Jadi perhatian orang lain juga lewat gitu aja. Karena dia nggak terbiasa memperhatikan orang lain. Paham ya maksudnya ya? Orang yang tidak pernah memperhatikan orang lain, dia nggak akan pernah merasa diperhatikan. Sebetulnya begitu. Tapi kalau orang yang merasa diperhatikan, pasti memperhatikan orang lain. Ini sesuai firman loh. Kan firman Tuhan ngomong, Tuhan Yesus ngomong, apapun yang orang lain ingin perbuat bagimu, perbuatlah itu bagi orang lain. Kan gitu. Tapi kalau enggak, ya enggak pernah. Orang lain enggak, banyak orang-orang yang enggak mikir gitu loh, enggak mikir bahwa orang lain itu kebutuhannya apa ya? Apakah aku telah melanggar hak-hak dia? Enggak mikir. Yang penting aku tertolong, yang penting aku enak, yang penting aku aman. Tapi dia enggak pernah mikirin, ini mengganggu orang lain enggak? Ini merugikan orang lain enggak? Enggak pernah mikir. Karakter yang baik enggak ada. Saya katakan karakter yang baik tidak ada. Kenapa? Ya karena dia tidak pernah berpikir kebaikan orang. Bapak Ibu, kata melakukan, ya, orang yang mendengar dan melakukan, nah gitu ya, melakukan dalam bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah poio. Poio itu kata dasar dari poem, syair, puisi. Itu kata dasarnya. Kok bisa ya? Ya, jadi maksudnya begini. Melakukan atau poio yang dimaksud berarti membentuk menjadi indah. Melakukan itu membuat indah. Kamu mendengar, kamu melakukan firman Tuhan, itu sama dengan kamu membentuk tindakan-tindakan indah. Seperti seseorang menciptakan puisi yang indah. Yesus itu menjadi indah, Yesus Kristus itu indah di pandangan Allah. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itu berarti kita mendengar dan membentuk sikap karakter kita yang indah. Mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itu berarti kita membentuk karakter kita indah di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Melakukan firman Tuhan berarti kita sedang melatih diri untuk disiplin. Terbiasa melakukan, to do, sehingga suatu saat bisa menjadi karakter, to be. Dua yang diinginkan Tuhan. Dengan kita mengerti dan melakukan. Karakter indah dan kokoh. Indah tapi cepat layu, tidak ada artinya.
Kokoh tapi jelek juga gak ada artinya. Yang Tuhan inginkan karakter kita indah dan kokoh. Bapak Ibu, kekristenan saat ini merasa puas jika memahami doktrin. Ya, puas menyebut Tuhan begini, Tuhan begitu. Merasa paling tahu soal Tuhan. Bahkan bangga bisa melayani pelepasan. Tapi kata Yesus, semua pelayanan itu jahat atau palsu. Allah tidak mengenal kita jika kita tidak melakukan kehendak Bapa. Kepalsuan yang dimaksud adalah tidak sejalannya pengetahuan dan tindakan. Tidak sejalan, itu palsu. Kita tahu Allah itu kasih, Tuhan Yesus mengajarkan kasih, tapi kita tidak punya kasih, itu palsu, itu jahat di mata Tuhan. Sebetulnya kepalsuannya di situ. Jika kita tahu Allah itu kasih, seharusnya kita menjadi anak-anaknya yang memiliki kasih juga. Yesus dihadirkan oleh Bapa supaya manusia mengerti sifat-sifat atau karakter Bapa. Kalau kamu mau menjadi anaknya, gunakanlah hak untuk menjadi anak Allah. Apa? Berbuat baik. Menjadi baik. Hak itu Injil, Roh Kudus kan. Belajarlah melalui Injil, belajarlah melalui Roh Kudus, belajarlah melalui Yesus. Bagaimana menjadi baik di hadapan Bapa. Kan itu sebetulnya. Tujuan Yesus hadir hanya membentuk kita manusia yang jahat ini menjadi baik. Sebetulnya sesimpel itu. Meskipun ya kita harus terperinci, oh begini, oh begitu, itu detail itu banyak, detailingnya banyak. Ya, tapi secara garis besar, Yesus dihadirkan oleh Bapa supaya manusia mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, supaya kita bisa menjadi anaknya, memiliki karakter yang sama dengan Bapaknya. Amin. Sebetulnya itu. Jadi kalau tidak bertindak, ya bagaimana dikatakan baik kalau tidak ada tindakan? Kita baca yuk, Matius 5 ayat 43 sampai 45. Matius 5 ayat 43 sampai 45. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Perhatikan kalimat ini. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Karena demikian itu apa? Mengasihi sesama dan mengasihi musuh. Begitu kita bisa mengasihi sesama termasuk mengasihi musuh, kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Kalau menjadi anak Bapak, kalau mau menjadi anak Bapak, Bapak Ibu, lakukan kasih. Lakukan kasih, miliki kasih. Ya. Bapak Ibu, kasih bukan perasaan, tetapi keputusan. Keputusan untuk bertindak menjadi berkat bagi sesama seperti Bapa di surga yang memberi hujan dan matahari bagi semua orang. Baik, jahat, tidak masalah, kasih semua. Kalau kita mau menjadi anak-anak Bapa, kita harus punya kasih. Kasih seperti apa? Kasih seperti Bapa yang bisa mengasihi semua orang, termasuk musuh. Bagaimana kita menjadi anak-anak Bapa kalau kita tidak pernah mengasihi? Bagaimana kita disebut bisa mengasihi kalau tidak ada tindakan kita melakukan kasih? Kasih itu sebuah keputusan. Kasih itu sikap hati memutuskan aku akan
memberkati kamu, aku akan menopang kamu meskipun kamu itu menjengkelkan. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Kalau kayak gini ya, seseorang jatuh cinta kepada orang, gitu ya. Saya cowok gitu ya, jatuh cinta pada cewek, cantik, seksi, tapi males, toksik gitu ya. Bisa enggak? Bisa. Tapi itu bukan cinta, tapi itu bukan kasih loh, itu cinta, eros. Eros itu enggak pakai logika. Pernah kan kita jatuh cinta? Bahkan kita tahu orang yang kita jatuh cintai itu sebetulnya rusak, sebetulnya enggak benar, banyak kelemahannya. Tetapi tetap kita ngotot. Itu bukan kasih Bapak Ibu. Itu eros, bukan agape. Ya, enggak pakai logika. Gitu loh. Itu bukan kasih yang Allah mau. Gitu ya. Dan kasih dan cinta seperti itu kan harus dimiliki gitu ya. Kalau Allah enggak. Allah mengasihi manusia Bapak Ibu. Orang baik maupun orang jahat. Itu berarti orang yang bertuhan maupun orang tidak bertuhan kan. Dia tetap ngasih hujan, dia tetap ngasih matahari yang sama. Yesus mengasihi manusia Bapak Ibu. Kenapa? Dia naik ke kayu salib. Meskipun banyak orang yang menolak dia. Itu kasih. Kasih itu keputusan. Sebetulnya bisa saja kan Tuhan. Bapak aku males mati di salib, orang-orang ini tidak ada yang terima aku ya. Bisa? Bisa, tapi namanya kasih agape, dia memutuskan aku tetap akan mencurahkan darahku bagi kamu. Bahkan dia mengatakan, Bapak ampuni dia karena dia tidak tahu, mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kasih itu keputusan. Nggak harus dimiliki. Yesus mencurahkan darahnya di kayu salib. Ya. Dengan resiko ditolak, dengan resiko dia tidak diakui, tidak ada masalah. Yesus tetap mau darahnya tercurah meskipun tidak bisa memiliki orang-orang itu. Karena tidak mengaku Tuhan kan. Yang dimiliki Tuhan ini kan hanya yang mengaku kan, betul tidak? Tidak semua orang seperti kita menerima Yesus. Tetapi Yesus mati untuk mereka semua, termasuk yang menolak. Termasuk yang tidak bisa dimiliki oleh Tuhan. Ditebus semua, itu kasih. Bapak Ibu, karakter kita tuh diinginkan seperti karakter Bapak. Puncak, ya di 2 Petrus 3, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. Ayat 11-nya itu puncak, ayat 9-nya itu karakter puncak. Ayo dibaca yuk, 2 Petrus 1 ayat 9. Atau ayat 7 ya, saya lupa. 2 Petrus 1 ayat 7. Dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih semua orang. Nah, kasih akan semua orang itu agape, itu kasih Allah. Ini puncak dari karakter yang disusun Petrus. Tambahkanlah iman kebajikan, tambahlah kebajikan pengetahuan, terus sampai puncaknya kasih. Kalau kita tidak punya karakter-karakter ini Bapak Ibu, ya jangan pikir Anda selamat, jangan pikir kita selamat. Tidak bisa. Karena Allah menginginkan karakter-karakter ini ada pada kita. Ya, kekristenan itu logis, kekristenan itu real, tidak diawang-awang. Jangan pernah berpikir orang yang masuk surga itu orang yang ketemu Tuhan gitu ya. Hari ini ke surga, besok jalan-jalan ke neraka. Jangan pikir orang yang dikehendaki Bapak orang seperti itu, enggak. Itu mentalnya terganggu sebetulnya. Enggak seperti itu. Orang yang dikehendaki Bapak adalah orang dengan karakter yang baik. Bisa mengasihi semua orang meskipun dibenci.
meskipun dimusuhi tetap bisa mengasihi. Ini harus ditindaklanjuti, harus dilakukan, harus menjadi habit, harus menjadi karakter. Sekali lagi, kasih bukan perasaan, tetapi keputusan. Keputusan untuk bertindak menjadi berkat bagi sesama seperti Bapa di surga yang memberi hujan dan matahari kepada semua orang. Meskipun tidak dikenal. Kalau tidak pamer kan tidak dikenal. Meskipun tidak ada keuntungan. Kalau kita nggak pamer, keuntungan apa? Ngetop aja enggak, kan gitu. Kalau kita bisa mengasihi orang, ya, dan orang itu diberkati, kalau kita bisa memberkati orang dan orang itu diberkati, disitulah kita mencerminkan anak-anak Allah. Bahkan Bapak Ibu, anak Allah itu siap berkorban. Seperti Tuhan Yesus, pada akhirnya seperti Tuhan Yesus, siap berkorban. Mengenal Tuhan, mengerti tentang Tuhan, itu baik. Tetapi bukan untuk diperdebatkan. Berseru Tuhan, Tuhan. Tuhan ini begini, Tuhan ini begitu. Jadinya sombong, itu bukan ciri-ciri kasih. Makanya saya dalam mengajar ya, saya berusaha, Bapak Ibu ini yang saya pahami. Anda percaya boleh, tidak percaya tidak apa-apa. Saya tidak mau ngotot bahwa apa yang saya sampaikan itu yang paling benar. Jadinya saya sombong. Jadinya saya sok tahu, sombong. Itu bukan ciri kasih. Bernubuat, mengusir setan, atau apapun prestasi dalam pelayanan, silahkan saja. Tapi jangan dibanggakan. Jangan dibanggakan. Kalau dibanggakan akhirnya hanya untuk mengambil untung dari pelayanan. Wah, pendeta besar bisa bernubuat, bisa ngusir setan. Bapak Ibu, kalau pendeta itu ya terkenal bisa ngusir setan. Semakin terkenal ngusir setan, semakin dia bisa cari untung. Betul enggak? Pasti diundang sama orang-orang kaya. Pak pendeta, pabrik saya banyak setannya, tolong doakan. Betul enggak? Ujung-ujungnya cari untung. Kenapa sih ngusir setan nggak usah gembar-gembor? Nggak iya gitu ya. Ngapain sih ngusir setan nggak usah gembar-gembor? Ngapain sih doa kesembuhan di pinggir-pinggir jalan? Pakai di kamera, ada kameramennya lagi. Masuk TikTok. Festival, kalau memang kamu mau menyembuhkan orang karena kamu memang punya karunia itu, masuk aja rumah sakit, doain setiap kamar. Betul enggak? Enggak usah di kamera, itu sembuh semua itu. Ngapain di festival kan? Halo, ini ngomong bicara sikap hati ya. Gitu. Apalagi kalau orang itu sudah punya gereja besar, ya lakukan saja di gerejamu, nggak usah di tempat-tempat lain. Selesai. Kalau di tempat lain banyak rumah sakit, banyak panti-panti yang panti-panti jompo, betul enggak? Banyak orang tua rematik, asam urat, kolesterol. Doakan saja kalau memang bisa sembuh. Ngapain harus difestivalkan di kamera lagi? Jangan cari untung. Enggak Pak, itu supaya gerejanya tambah rame, kan banyak orang datang. Iya sama saja, gereja tambah rame, perpuluhan banyak, kan gitu ujung-ujungnya. Kalau mau jujur, ini kan masalah hati Bapak Ibu. Sampai di situ enggak cara berpikirnya. Saya enggak melarang orang menyembuhkan orang, saya enggak melarang orang pendeta ngusir setan, saya enggak melarang. Tapi kalau memang untuk kemuliaan Tuhan, lakukan saja diam-diam tanpa perlu pamer, itulah kasih. Tanpa perlu niat ambil untung, itulah kasih. Halo?
Kalau ada orang ingin belajar Pak tentang Tuhan, ya ajari saja. Tapi nggak perlu berdebat. Kamu mau belajar atau mau berdebat? Belajar Pak. Oke, kalau mau berdebat dengerin saya dulu. Cocok nggak cocok dengerin aja dulu. Setelah selesai saya ajar, setuju enggak? Setuju Pak. Puji Tuhan. Enggak setuju Pak. Ya enggak ada masalah. Tapi menurut saya begini begitu, itu menurut kamu. Saya enggak mau berdebat, maaf ya. Selesai, enak kan? Ngapain harus debat? Beginilah, begitulah, rame di medsos. Ujung-ujungnya apa? Cari nama sebetulnya, cari panggung. Wah orang ini cerdas, ini pendeta pinter. Ujung-ujungnya itu. Bagaimana kita bisa memahami itu? Ya jujur enggak. Kita perlu jujur apa gitu? Kita perlu jujur. Kita mau jujur. Kalau bisa jujur, kalau mau jujur semua itu selesai. Jiwa kita sehat. Tetapi kalau kita tutup mata, ya kita tutup mata dengan sakitnya jiwa kita yang ingin ngetop, ingin terkenal, ingin cari untung. Ada udang di balik batu, setiap kali pelayanan, itu loh yang membuat kita tuh sakit jiwa. Lama-kelamaan tambah sakit jiwa, tambah tidak bisa sembuh. Karena kebohongan yang dibentuk, kebohongan demi hari demi kebohongan, lama-lama kebohongan itu dianggap kebenaran. Kan seperti itu. Bapak Ibu, Tuhan tuh ingin karakter kita tuh indah. Karakter indah tuh di batin. Berbuat itu membentuk batin. Jadi kalau perbuatan kita yang kita lakukan motifnya salah, tanpa kasih, maka batin terbentuk rusak tanpa kasih. Tapi kalau melakukan dengan benar, batinnya beres, motifnya betul, karakter yang terbentuk indah dan kokoh, karena sudah terbiasa melakukan. Ini logis banget Bapak Ibu. Logis banget, gak ada yang mistis. Anda tidak bisa jadi baik hanya sekedar didoakan, hanya sekedar puasa, tidak bisa. Anda harus memberi. Kalau Anda ingin jadi orang yang murah hati, berarti Anda harus terbiasa memberi. Anda tidak bisa jadi murah hati hanya didoakan, nggak bisa. Amin Bapak Ibu. Mendengar firman itu penting. Tanpa mendengar kita tidak akan mengerti. Dan tanpa mengerti kita tidak akan berbuah. Tidak mengerti apa dan bagaimana harus mengabdi kepada Tuhan, ya, itu akhirnya buahnya nggak beres. Buahnya nggak bisa manis kalau kita tidak mengerti apa dan bagaimana cara mengabdi. Cara mengabdi bagaimana Pak? Ya tadi seperti saya katakan, belajar firman dan bertindak. Motifnya harus benar, ya. Motifnya harus benar, kasih karena kita belajar dan kita bertindak. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat setiap hari, setiap saat menjadi habit menjadi karakter. Dan karakter ini terbentuk dengan motif yang benar. Itu loh indah dan kuat, indah dan kokoh. Buah adalah hasil pemahaman yang menjadi nyata melalui tindakan yang dirasakan orang di sekitar kita dengan dasar kasih. Bahkan sesungguhnya tindakan nyata kita yang terus-menerus itulah yang membentuk karakter kita semakin kokoh seperti Kristus. Amin Bapak Ibu. Tuhan ingin kita punya karakter yang indah. Belajarlah firman Tuhan sehingga memiliki kasih. Kasih itu cara berpikir benar dan memutuskan untuk tetap menjadi berkat. Itu karakter yang indah yang dihadapkan Tuhan, yang diinginkan Tuhan. Dengan kita bertindak, melakukan, itu kita berbuah. Berbuah. Dan buah-buah ini akhirnya dikenal Tuhan. Pohon ini manis rasanya buahnya. Tuhan senang karena buahnya manis. Tapi kalau buahnya kecut, Tuhan gak suka. Meskipun berbuah, tapi kalau kecut gak suka.
sama seperti manusia. Meskipun bertindak, Tuhan gak suka kalau motifnya salah. Kalau motifnya bukan kasih, Tuhan gak suka. Kalau kita bertindak, terbiasa bertindak, motifnya kasih, itu baru menjadi karakter yang indah yang Tuhan suka. Amin.